Saudara yang kasih Tuhan, pernah nggak saudara bertanya, apa mungkin seorang pernah disentuh Roh Kudus, akhirnya tersesat begitu jauh? Raja Saul pernah bernubuat. Raja Saul juga pernah dipakai Tuhan. Dan Raja Saul juga pernah berdiri di tengah para nabi. Namun di penghujung hidupnya, ia justru berdiri di depan seorang dukun, mencari suara dari dunia gelap, karena Tuhan tidak lagi menjawabnya. Hari ini, kita akan melihat satu kebenaran yang sangat serius. Bukan semua kejatuhan dimulai dosa yang besar, tetapi dari ketidaktaatan yang kecil yang dibiarkan. Shalom saudara yang kasih Tuhan, selamat datang di Suara Diberkati. Ayat renungan hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-28, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi maupun dengan Urim, baik dengan perantaran para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Saul tidak dimulai di tempat yang gelap. Kisahnya dimulai di hadirat Tuhan. Saul hanya seorang pemuda Benyamin, mencari keledai ayahnya yang hilang. Tanpa ia sadari, perjalanannya mencari keledai itu adalah perjalanan menuju takdir ilahi. Di sebuah kota kecil, ia bertemu Nabi Samuel. Bukan kebetulan, Tuhan telah berbicara lebih dulu kepada Nabi Samuel. Besok, aku akan mengirim seorang kepadamu. Di ruang yang sunyi, Samuel mengambil buli-buli minyak, menuangkannya ke atas kepala Saul, lalu menciumnya dan berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja? Minyak itu mengalir, tetapi Roh Tuhanlah yang bekerja. Samuel tidak hanya mengurapi Saul, ia memberinya 3 tanda ilahi, bukan untuk menghibur, tetapi untuk meneguhkannya bahwa Tuhan benar-benar menyertai hidupnya. Tanda yang pertama, Saul akan mendengar kabar bahwa keledainya telah ditemukan. Apa yang ia cemaskan, Tuhan sudah selesaikan. Tanda yang kedua, ia akan bertemu orang-orang yang membawa persembahan. Tuhan sudah mengajar Saul bahwa hidupnya kini bukan miliknya sendiri. Tanda yang ketiga, tanda yang paling dalam, Saul akan bertemu rombongan nabi dengan gambus, rebana, seluling, dan kecapi. Dan Alkitab berkata, Roh Tuhan akan berkuasa atasnya. Ketika Saul mendekat, musik terdengar, para nabi bernubuat, dan tiba-tiba Saul pun ikut bernubuat di tengah mereka. Tubuhnya bergerak, hatinya menyala, mulutnya dipenuhi firman. Orang-orang tertegun dan berkata, apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Raja Saul bukan hanya sekedar dipilih, tetapi ia pernah dipenuhi oleh Roh Kudus. Namun, cerita yang terang mulai perlahan meredup. Raja Saul mulai mendengar Tuhan, tapi tidak sepenuhnya menaatinya. Ia memilih ketaatan yang aman bagi posisinya, bukan ketaatan yang menyenangkan hati Tuhan. Samuel pernah menegurnya, ketaatan lebih baik daripada korban bakaran, tetapi Saul lebih takut kehilangan rakyat daripada kehilangan perkenanan Tuhan. Dan suatu hari, Alkitab mencatat sebuah kalimat yang menggetarkan. Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, bukan karena Tuhan berubah, tetapi karena Raja Saul terus-menerus menutup telinga. Seiring waktu berlalu, Nabi Samuel yang pernah menegur dan mendoakan Raja Saul akhirnya meninggal. Seluruh Israel berkabung, dan bersama kematian Nabi Samuel, seakan suara Tuhan dalam hidup Saul ikut terkubur. Ironisnya, Saul pernah membantai dan mengusir para dukun dari Israel.
Ia tahu itu kekejian bagi Tuhan. Namun ketika musuh mengepung dari bangsa Filistin, dan ketika Tuhan tidak menjawab, ketika mimpi tidak datang, ketika nabi yang diutus sudah tiada, Saul tidak merendahkan diri. Di malam yang sunyi, ia menyamar dan berkata kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang dapat memanggil arwah." Raja yang pernah diurapi, yang pernah bernubuat, yang pernah menari di tengah-tengah para nabi, kini berjalan ke Endor. Dan di tempat itulah hidup Saul mencapai titik yang paling gelap. Dan ketika perempuan itu melakukan tenungannya, tiba-tiba ia berteriak keras, bukan karena ia berkuasa, tetapi karena ia melihat sesuatu yang di luar kendalinya. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku?" Dengan suara tertekan, Raja Saul berkata, "Aku sangat terjepit. Orang Filistin memerangi aku, dan Allah telah meninggalkan aku dan tidak menjawab aku lagi." Lalu Samuel berkata, "Besok engkau dan anak-anakmu akan dikumpulkan bersama-sama dengan aku." Mendengar itu, rebalah Saul seketika ke tanah, hancurlah hati Saul, dan jiwanya runtuh. Ia sangat ketakutan dan tidak ada lagi kekuatan di dalam dirinya. Raja yang pernah diurapi Tuhan, dan raja yang pernah kepenuhan Roh Kudus, dan raja yang pernah bernubuat dan menari di tengah para nabi, kini tergeletak tak berdaya di rumah seorang dukun. Dosa yang tidak akan diampuni adalah ketika seseorang setelah menerima Roh Kudus dengan sadar dan terus-menerus mendurhakakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini kita masih taat ketika Tuhan menegur? Banyak orang yang tidak jatuh karena satu dosa besar, tetapi karena ketaatan kecil yang diabaikan berulang kali. Awalnya hanya menunda, lalu membenarkan diri, lalu terbiasa, sampai suatu hari ketika kita benar-benar membutuhkan suara Tuhan, hati kita sudah terlalu keras untuk mendengar. Perhatikan Saul, ketika Tuhan diam, ia tidak merendahkan diri, ia tidak bertobat, ia tidak kembali kepada firman, ia justru mencari jawaban di tempat yang salah. Di zaman ini, mungkin kita tidak akan pergi ke dukun, tetapi kita bisa mencari jalan pintas lain, mengandalkan logika tanpa doa, mencari pembenaran manusia, dan menutup suara Roh Kudus di dalam hati kita. Hari ini, Roh Kudus sedang bertanya kepada kita, di bagian mana yang sedang kita menutup telinga? Teguran apa yang selama ini kita abaikan? Kabar baiknya hari ini adalah, selama saudara yang kasih Tuhan masih gelisah ketika mendengar firman ini, dan selama hati masih tergerak, itulah tanda Roh Kudus belum meninggalkan kita. Bahaya terbesar bukan jatuh, tetapi ketika jatuh tidak mau kembali. Mari hari ini kita tidak menunggu Tuhan diam. Mari kita rendahkan diri, kembali kepada ketaatan yang sederhana, dan berkata, "Tuhan, aku tidak mau berakhir seperti Saul. Dan mulai saat ini Tuhan, aku mau mendengar suara-Mu dan belajar menjadi taat." Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menegur dan mengingatkan hati kami. Kami mengaku seringkali kami tidak taat sepenuhnya, dan kami membutuhkan kasih karunia-Mu setiap hari. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk kembali. Ampuni kami, pulihkan hati kami, dan ajari kami untuk setia berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, lembutkanlah hati kami, tolonglah kami untuk peka mendengar suara-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk taat sepenuhnya, bukan taat setengah-setengah, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih Tuhan, sampai jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan berikutnya.